Apa? Gue pengen nanya, Mang. Apaan tuh? Ini kan Ayo ya? Hmm. Ada atomizer-nya nggak sih? VWS, Vape with Sharing. Oke, balik lagi dengan gua Aldi dari Vape Education dan Gua Andre dari Preva Indonesia. ya hari ini tuh bukan kita sih, gua tuh sebenarnya pengen bahas tentang atomizer, Andre. Atomizer, like this, like this, like this, like this, atau yang mana? Ya, karena sekarang itu ternyata banyak vapers itu menyangka yang namanya atomizer itu cuma dipakai di mod. Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Ya kan? Jadi kayak misalnya RDA, RTA itu atomizer. Tapi kalau misalnya di AIO kayak gini, Cartridge. sebutnya adalah cartridge. Sebenarnya, mungkin kita akan bedah sedikit-sedikit deh. Terutama langsung dulu, Mang, dari arti atomizer. Nah, atomizer itu kalau kalian cari di Google Translate, mungkin nanti editor ya bisa diliatin. Yuk, keluarin editor ya. Nah, atomizer itu adalah penyemprot. Penyemprot. Jadi fungsinya adalah untuk menyemprotkan cairan berbentuk atom. Berbentuk ya bisa Uap atom, sih bisa. sebenarnya. Ya, kita simpelin. Sebenarnya atomizer itu bisa kalian temukan di manapun gitu. Kalau misalnya kita lihatnya bukan di vape-nya dulu ya. Contoh Kayak misalnya di parfum, itu bagian atasnya itu bisa disebut juga atomizer. kalau dipencet bunyi. Ya, yang dia merubah asalnya dari cairan itu jadi partikel-partikel kecil. Nah, itu disebutnya atomizer juga. Tapi kalau misalnya di kesehatan mungkin kalian bisa cek di nebulizer. Itu yang buat alat bantu pernapasan ya kalau Iya, nggak salah. benar. Nah, di vape sendiri kayak misalnya yang biasa kita sebut cartridge ini masuknya juga atomizer karena dia merubah liquid itu menjadi uap atau vapor, di mana prosesnya adalah liquid yang ada di kapas Berbentuk cairan. yang menempel di coil itu dipanaskan dan akhirnya berubah menjadi vapor atau uap gitu. Nah, kayak contohnya di IO ini kita sebut atomizer juga. Karena di sini kalau kalian biasa lihat di bagian dalamnya itu ada OCC. Ada coil. Nah, OCC itu apa? OCC adalah singkatan dari organic cotton coil. Jadi coilnya terus kapasnya itu sudah Nyatu. jadi satu. Oh, ini. Gitu. Bersatu ya. Ya. Akhirnya. Jadi satu. Jadi kalian gak usah ribet harus bikin coilnya dulu, terus gulung-gulung, terus masukin kapasnya, nggak usah. Di OCC kalian sudah bisa langsung pakai Plug and play gitu ya. Nah, terus macam-macam atomizer di mod pun beragam. Jadi kayak contohnya yang gua pakai itu RDA, sama nih sama gue nih. RDA, terus nah ini ada RTA. Nah, terus ada juga yang namanya RDTA. RDTA digabungnya. Nah, ini gambarnya kayak gini. Nah, bedanya apa sih? Nah, kalau misalnya RDA dia itu di dripping. Dripping itu ditetes. Jadi kalau namanya misalnya aja RDA. Ya. Rebuildable dripping atomizer. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai untuk ngebasahin kapasnya, itu dengan cara di dripping dulu. Begini nih. Liquidnya dimasukin dulu, ditetesin dulu ke bagian kapas atau coil. Nah, baru kalian bisa hisap. Itu bisa kalian gunakan. Nah, kalau RTA itu kalian bisa menyimpan liquid di bagian tanknya. Kasih lihat dong. Nah, nih kayak gini. Jadi liquidnya bisa dimasukin dulu nih di sini. Jadi kalian gak usah repot-repot untuk netes. Oh, lebih efisien ya. Lebih efisien. Kalau kita ngeliat efisiensinya, lebih efisien RTA. Oke. Ya. Terus ada juga RDTA. Oh ya, gue pernah lihat. Jadi di bawah dia bentukannya kayak RDA, cuman di bawah dikasih tank kayak gini. Ya. Kaca. Betul. Jadi kalau diisi tanknya tinggal diginin. Nah, itu dulu. Kalau sekarang udah itu jarang gue udah temuin banyak sih. banget sistemnya gitu loh. Sistem untuk gimana caranya biar dia tuh liquidnya itu naik ke atas. Itu sistemnya sama kayak kompor minyak. Jadi dia nyerap dari liquidnya, nyerap langsung ke kapas. Nah, macam-macam RDTA juga banyak.
ada yang pakai SS rope, ada juga yang terbaru itu punyanya Aspire. Aspire. Ya, yang Kumo. Oh, Nah, gua itu belum dia tahu nih. pakai sistem tekanan udara. Canggih banget ya. Nah, jadi sebenarnya atomizer itu beragam. Nah, di bagian-bagian atomizer juga sebenarnya ada banyak ya. Ada beberapa part lah yang perlu kalian tahu. Contohnya itu adalah Pin pin konektor. konektor yang gold, yang kayak gini nih. Gold plated. Mungkin nanti gambar besarnya bisa diliatin. Nah, terus juga ada pos. Nah, posnya itu bermacam-macam coil. juga. Ya, tempat koil ya. Itu tempat kita nyimpen koil. Nah, bentuknya itu bermacam-macam. Tergantung dari kita koil yang kita pakai. Itu misalnya mau pakai mesh wire, Bos wire dia jepit gitu ya. dijepit. Kalau mesh wire itu dijepit, sama sih juga dijepit. Sama sih. Cuman perbedaannya dari penampangnya, bentuk Iya. penampangnya dia beda-beda. Nah, terus kalau misalnya yang kayak gini postless, terus ada juga yang Velocity. posnya itu dari samping ya, velocity. Velocity. Nah, bentuknya mungkin editor bisa diliatin kayak gini. Nah, di bagian decknya itu pasti ada yang namanya insulator. Oh iya, benar. Insulator ini fungsinya ya biar dia memisahkan antara positif dan negatif. Dan bentuk insulator seingat gue juga beda-beda. Betul. Betul. Tergantung dari desain si atomizer. Nah, kalau misalnya di cartridge, apakah ada insulator? Ada harusnya. Ada. Nih kalau kalian zoom, Bongkar OCC. ini di sini di bagian sini lu akan lihat Karet. ada karet putih. Oh iya benar. Nah, ini insulatornya. Ya, jadi di OCC juga ada insulator. Jadi yang namanya atomizer intinya adalah di mana alat itu tuh digunakan untuk mengubah liquid menjadi uap atau vapor gitu. Jadi mau itu di pod atau misalnya di IO atau di mod, semuanya juga butuh atomizer untuk merubah si liquid jadi vapor. Namanya juga atomizer ya kan. Namanya atomizer. Dan dari tadi penjelasan Mang Aldi, kesimpulan yang gue dapat selalu ada insulator kan? Yes, Wajib. betul. Kalau enggak konslet. Short. Nggak akan nyala. Nggak akan nyala. Nggak akan nyala. Oke. Jadi insulator itu salah satu bagian penting ya? Itu penting banget. Makanya bahan insulator itu perlu diperhatikan oleh produsen. Sejauh pengetahuan gue, bahan insulator pasti yang tidak mengalirkan listrik. Ya. Dan namanya juga isolator ya kan? Ya, cuman untuk bahannya sendiri yang biasa di RDA itu yang pernah gue pelajarin, kalau nggak salah nama materialnya adalah PIK. 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 Bukan Yang Jakarta Utara itu? bukan. Biasa main di sana. Tulisannya adalah PEEK. Oh. Nah, PIK ya. Nah, itu fungsinya ya untuk memisahkan antara positif dan negatifnya. Oke. Gitu. Dan di atomizer itu ada drip tip. Ya, di drip tip. Cuman kalau di pod drip tipnya udah nyatu tuh sama si cartridge-nya. Sama si atomizernya tuh udah jadi satu. Udah jadi satu. Nah, di I/O pun sama, cuman ada juga yang terpisah. Contohnya ya kayak gini. Ini drip tipnya bisa kita lepas. Iya, bisa di customable ya. Nah, drip tip atau mouthpiece ini fungsinya adalah untuk melindungi mulut kita. Dari percikan yang tidak diperlukan. Yes. Atau misalnya RDA-nya panas, nah Nggak langsung kena. nggak langsung kena ke bibir kita. oke. Itu ya. Jadi fungsinya dari drip tip. Nah, terus ada lagi kalau misalnya di atomizer itu ada cap-nya. Kalau di RDA. RDA. Nah, itu ada cap. Nah, ini kayak cap. Kalau gue nyebutnya cap ya. Nah, terus ada juga kalau di tank itu biasa nyebutnya apa ya? Chimney ya. Intinya adalah untuk sebagai ruang pemanasan si coil. Gitu. Untuk dia ngerubah dari liquid menjadi uap atau vapor. Gitu. Sebenarnya simpel banget sih atomizer itu. Dan komposisinya penyusunnya juga sama kan? Iya, hampir sama semua. Hampir sama semua. Ada pos, ada insulator, ada cap, konektor. drip tip, Udah. gitu. Drip tip atau mouthpiece. Dan kalau drip tip itu setahu gua ini bahannya beda-beda emang ya? Drip tip itu beda-beda. Ada yang metal, Ada yang langsung, metal, ada yang isolator juga. Oke, ada yang Plastik. ya tergantung budget lah ya kalau Tergantung itu. budget. Tergantung budget. Ya, Terbatas lagi. ya Aduh. kan gitu.
Jadi intinya adalah atomizer itu adalah wadah atau tempat kita mengubah liquid menjadi uap atau vapor. Gitu. Tuh, buat yang belum tahu atomizer udah dijelasin Mang Aldi nih. Yes. Jangan Dan- salah kaprah lagi. Oh iya, dan ada lagi Apa tuh? air hole. Oh, di airflow. setiap atomizer. Nah, Beda. Oh iya. antara airflow dan air hole. Sorry, gue tahu. Air hole itu adalah lubangnya, airflow adalah jalan udaranya. Aliran udaranya Aliran yang udara. ada di dalamnya. Nah, Jadi air hole itu macam-macam. Ada yang bottom, yang Tengah. dari bawah iya dari bawah naik ke atas. naik ke atas. Itu airflow-nya itu dari bawah ke atas. Nah, terus ada yang side airflow. Side. Nah, dia biasanya lubangnya itu di pinggir. Di samping. Air hole-nya di pinggir. Nah, ada top airflow Top airflow. atau top air hole. Nah, top air hole itu lubangnya di atas, aliran udaranya itu dari atas masuk ke bawah, Turun, naik lagi. naik lagi ke atas, Buset. gitu. Nah, kalau untuk yang top air hole itu biasanya kita temuinya di tank, RTA. di RTA. Oke. Karena ujung-ujungnya juga nanti aliran udaranya ke samping coil. Iya, dia kalau pernah dibongkar RTA-nya itu dia ada lubang di bawah ya. Bisa lubang di bawah, bisa lubang di samping. Oh, Bang. tergantung desain berarti. Tergantung desain. Oke. Nah, cuman top air hole apakah ada di RDA? Ada. Ada. Pernah nemuin? Cuman kurang efektif. Oh. Untuk menghasilkan flavornya kurang efektif. Karena airflow-nya ketika dia masuk Nggak langsung kena. itu udah langsung ketarik sama mulut kita, Pak. Oh, jadi nggak kena ke kapas Ke sama coilnya. coilnya gitu. Nggak maksimal lah airflow-nya. Jadi kalau saran dari Mang Aldi Vape Education untuk RDA enaknya cari air hole yang mana? Sebenarnya tergantung selera kalau itu. selera. Tapi kalau gua paling sukanya itu bottom Bottom. air hole. Jadi dari bawah. Karena aliran udaranya itu, airflow-nya itu dari bawah terus berak. Ada yang berak. Nah, jadi kalau bottom air hole itu dari bawah naik ke atas. Lewatin coil dulu. Nah, itu menyapu ke seluruh bagian coil. Wih. Tapi kalau side itu dari samping terus ke bawah. Baru ke Baru atas. nanti. Gitu. Jadi Oke. kalau untuk RTA sama aja. Kalau RTA, kalau misalnya yang nggak suka leaking mungkin bisa nyobain Top pakai yang cap. top air hole. Top air hole salah. Oke. Nah. Soalnya desain RTA itu sekarang beragam juga, Mang. Dia Iya. ada yang airflow-nya 2 ganda Banyak nih. banget. Gua sampai bingung tuh, 2-nya bottom semua lagi. Iya. Makanya bingung nih. Set. Jadi kalau misalnya milih RTA, ya sesuaikan aja sama selera kalian. Tapi kalau misalnya enak, gue tetap megang bottom sih. Kalau lu, Bottom ya. Kalau gua lebih suka side. kenapa tuh? Gua nggak suka yang rendah. Gua nggak suka dipandang rendah soalnya. Berat. Iya. Berat. Ya FYI tinggi gua 183, jadi gua nggak ngerasa rendah. Iya, tinggi juga lu. Iya lumayan. Udah kayak lah. tiang listrik. Biasalah ya, ada darah campuran dikit di jempol. Di kelingking, di jempol. Oke, mungkin sekian ya penjelasan kita hari ini Tentang atomizer, tentang atomizer. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya atau bisa di kolom misalnya- komentar. Yes. Jangan malu. Ketika Anda introvert, cantumkanlah keterangan nama di blur. identitas disamarkan. Ya, bisa langsung Bisa. DM aja ke Preva juga ya. Bisa ada Bisa. BG kita. Nah, jadi buat teman-teman jangan malu juga untuk ngasih komentar atau misalnya gua ada salah atau misalnya Andre ada salah, tinggal koreksi aja di kolom komentar, nggak usah malu-malu ya. Bener. Oke, nggak ada salahnya juga sih Andre. Buat Untuk tahu mau lebih. Iya, untuk mau tahu lebih ya. Karena sorry, dikat. Bah, gue tiba-tiba bingung. Oke, nggak ada salahnya mau tahu lebih bersama Vape with Sharing. Sampai jumpa di next video. So, see you guys. See you. Bye-bye. VWS, Vape with Sharing.